Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bianshop. Kita akan membahas bagaimana cara menyimpan data ke dalam banyak sheet. Sebenarnya saya juga tidak tahu tujuan menyimpan data yang sama ke beberapa sheet ya. Cuma karena ada yang menanyakan ya, saya sudah menjelaskan juga. Cuma mungkin ada yang tidak paham, jadi mesti dicontohkan dengan videonya ya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya tentang penyimpanan, dan di sini ada dua metode ya. Ini metode yang pertama ya, kita lihat. Nah, codingnya ini seperti ini ya, kita menggunakan sheet aktif gitu ya, pakai baris terakhir, mencari baris terakhir, worksheet ya. Oke, kalau yang metode kedua itu yang menggunakan SQL statement seperti select, insert ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan ini, misalkan input data jabatan yang simple aja ya. Oke, input data jabatan itu ada di sheet 2 ya. Ini dia sheet 2. Oke. Nah, misalkan saya nginput nih. Oke ya, ini berhasil, kita sudah bisa menginput di satu sheet. Sekarang saya tambah satu sheet lagi, yaitu di sheet 3 data jabatan itu ya. Misalkan di sini saya buat juga data jabatan karena datanya sama memang, cuma diinput di beberapa sheet ya. Atau tambah sheet lagi. Oke, ini sheetnya nggak ngurut ya. Oke, dua sheet ya, sheet 3 dan sheet 5 seperti itu ya. Oke, ini ya data jabatan. Jadi kalau kita input maka akan masuk ke dalam sheet 3 dan sheet 5 seperti itu ya. Oke, saya paste saja di sini. Nah, oke, nanti akan masuk nih. Ini saya letakin di sheet 3 supaya kita nampak hasilnya. Oke, double klik di tombol simpannya karena memang di sini tempat untuk menyimpan ya. Nah, ini adalah coding simpannya ya. Jadi kalau yang panjang seperti ini ya, codingnya aktif sheetnya banyak, itu aja bedanya ya. Karena ini cuma satu text box ya, aktif sheet yang ini cuma satu. Oke, itu aja bedanya. Ini supaya teman-teman tidak bingung, maka saya contohkan, saya ambil form yang codingnya dikit ya. Oke, nah, bagaimana caranya supaya ketika kita tekan tombol simpan tadi masuk ke sheet 3 dan sheet 5? Caranya gampang. Coding yang berhasil untuk menyimpannya seperti ini, aktif sheet ini ya. Nih ya, teman-teman Ctrl C saja. Nih semua codingnya kan ini dari set aktif sheet ini sampai dengan yang ini ya. Jadi kalau di yang panjang ini ya artinya dari sini. Nah, nih ya sampai situ. Oke, kita balik ke sini lagi. Ini saya copy, saya paste 1 2. Oke, kita menyimpan di sheet 3 dan sheet 5 ya, tinggal ganti gitu aja ya, seperti yang saya jelaskan, hanya tinggal ganti sheet tujuan. Nah, sheet tujuan tuh ini worksheet sheet berapa ya. Oke, sekarang kita coba apakah benar-benar berhasil. Oke, ini sheet 3, perhatikan ya, tes 1. Oke, kita simpan, kemudian tes 2 kita simpan. Oke ya, kita cek di sheet masing-masing. Sheet 3 sudah jelas masuk tes 1 dan tes 2. Kemudian sheet 2 juga masuk tes 1 dan tes 2. Sheet 5 bagaimana? Nah, ini juga masuk. Oke ya.
Oke, nah bagaimana kalau seatnya itu sampai 10 ya? Oke, buat aja semuanya 10 ya, bisa seperti itu. Teman-teman tinggal copy paste codingnya ini sampai 10 ya. Oke, nah kalau memang seatnya itu benar-benar urut seperti ini, misalkan seat 2, seat 3 itu urut, karena ini yang terakhir ini nggak ngurut ya. Oke, bisa kita atasi mudah. Nomor urut ini tidak ada fungsinya, saya hapus saja, saya ganti dengan dim i gitu ya, dim i as integer. Oke, nama variabelnya adalah i, tinggal tambahkan di sini. Oke, ini saya hapus dulu, kembalikan seperti semula seperti ini. Kita tambahkan perintah perulangan, yaitu for i sama dengan seatnya mulai dari seat berapa. Ini kalau seat yang urut teman-teman bisa gunakan for ya. Oke, sekali lagi ini untuk seat yang berurut 2 to 5. Nah, 4-nya tidak ngurut. Oke, bisa kita atasi juga. Oke, yang penting buat dulu seperti ini. Oke, kemudian next i. Nah, seperti ini saya tap dulu biar gampang. Oke, nah di sini ada seat 2 kan, ini angkanya kita ganti menjadi i. Oke, hapus saja 2-nya seperti itu ya. Tinggal teman-teman tambahkan, jangan beri spasi di seat ini ya, jangan diberi spasi, jadi langsung saja kutip 2. Oke ya, kutip 2, simbol dan spasi, ini baru spasi, i spasi dan kutip 2. Nah, selebihnya jangan diberi spasi ya. Oke, seperti ini bentuk penulisannya. Nah, dia akan mulai baca dari 2, 3, 4 dan 5. Nah, 4 kan tidak boleh kita masukkan ke sini gitu ya. Oke, kita buat saja di sini perintah if. Ini kalau tidak berurut ya. Oke, sebelum itu saya contohkan dulu sampai 3 deh gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nanti saya contohkan yang kalau dia tidak urutnya. Oke, kita jalankan. Nah, ini seat 3, ini seat 5. Kita masuk ke seat 3 dulu. Oke, ini dia ya. Sekarang tes 3, misalkan seperti ini ya. Simpan. Nah, itu dia masuk ya. Oke, tes 4. Oke, masuk ya. Nah, ini coding perulangannya, tinggal ditambahkan ini. Jadi kalau seandainya sampai 10, teman-teman bisa tambahkan 10 kalau benar-benar urut. Ingat, kalau benar-benar urut. Tapi kalau teman-teman tambahkan sampai 5, ini kan tadi 4 itu bukanlah jabatan. Ingat, seat 4 bukan seat jabatan, tapi seat ini ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak urut? Kalau teman-teman input tes 5, simpan. Nah, dia masuk juga ya, cuma kan tidak pada posisinya seperti itu ya. Oke, kita lihat seat 3. Oke, masuk tes 5, kemudian seat 5. Nah, masuk ini tes 5 seperti itu ya. Bagaimana cara membuang seat yang tidak berurutan? Oke, di sini nah baru ditambahkan perintah if. Jika i sama dengan 4, maka i sama dengan i ditambah 1. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau langsung setelah then ini disambung, maka kita tidak memerlukan yang namanya endif ya. Jadi artinya di sini kalau i-nya itu 4, maka i sama dengan i ditambah 1. I-nya adalah 4 ditambah 1, maka hasilnya 5. Artinya 4 itu dilewatkan. Kita contohkan ya. Tes 6. Oke, coba kita simpan. Nah ya, masuk di seat 5. Oke, kita lihat seat 4-nya. Nah, itu sudah tidak ada masuk lagi tes 6-nya ya. Ini tersisa tes 5. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau banyak seat yang harus dilewatkan ya, misalnya ada seat lagi yang tidak ngurut selain seat 4 tadi ya.
Oke, kalau ada yang seperti itu, teman-teman tinggal tambahkan di sini, misalkan or i sama dengan 7. Nah, misalnya seperti ini, maka sheet 7 itu akan dilewatkan juga, ya. Oke, jadi kalau ada lagi sheet yang lainnya mau dilewatkan, tinggal ditambah or aja lagi depannya. Oke, ya. Oke, ini saya simpan, saya close dulu. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Ini codingnya. Saya close dulu yang ini. Sekarang kita masuk ke SQL statement. Nah, yang ada insert intonya ya. Caranya juga kurang lebih seperti ini, barang ya. Nah, misalkan lagi ada di sini, saya ganti dulu namanya barang 2 ya, seperti itu. Oke, ini ada ini kita copy. Ingat judulnya perlu di copy. Kalau SQL statement kita mengambil nama kolomnya ini. Oke ya, saya contohkan 3 lah ya, barang 3 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini coding simpannya di sini. Nah, coding simpannya itu ini yang insert into barang ya. Ya, teman-teman tinggal copy yang ini, 2 baris ini, copy, kita paste di sini barang 2 dan barang 3. Oke, seperti itu ya. Kita jalankan, kita coba B009 barang baru 1, misalnya seperti itu, 13.000. Kita simpan. Nah, ini masuk ya, masuk di sheet di barang 3 ya, di sheet barang 3 gitu ya. Barang 3, barang 2 masuk, kemudian di barang juga masuk. Oke ya, caranya cukup gampang. Kalau 10 teman-teman tinggal copy gitu ya. Nah, sekarang karena ini sudah berurut, barang pertama ini nggak ada urutannya. Oke, kita tambahkan saja di sini barang 1 biar dia menjadi urut, biar gampang ya. Jadi kalau mau 100 sekalipun kita urutkan aja, barang 3, barang 4, barang 5 dan seterusnya. Oke, ini di tombol simpan ya. Ini terpaksa kita harus ganti dulu barang 1 ya. Ini barang 1. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Oke, kemudian ada lagi yang error pastinya. Oke, di sini ini barang 1. Oke, ini namanya jadi barang 1. Oke, seperti itu ya. Oke, udah saya ganti. Nah, karena dia sudah berurut, jadi yang 2 baris di bawah yang barusan kita buat ini tidak diperlukan, karena kita bisa menggunakan perulangan for. Oke, saya tambahkan dulu dim is integer. Haruskah i? Enggak harus ya, terserah teman-teman sih mau apa gitu ya. Misalkan urut boleh ya, bebas ya, tidak harus i. Oke, urut gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan perintah for-nya. For urut sama dengan dari 1 sampai ke 3. Ini ya. Ini saya kasih tab supaya nampak jelas di sini. Next i seperti itu. Oke, ini dia angkanya, angka sheetnya ya. Hapus saja satunya, tinggal ditambah seperti tadi, jangan diberi spasi, kutip 2 dan spasi. Nah, setelah dan itu baru spasi, urut ya. Oke, dan kutip 2. Nah, seperti ini saja codingnya. Kemudian kita jalankan, kita coba B. Oke, kita debugkan dulu. Oke, ini tadi masih belum diganti barangnya. Nah ya, wajar dia debug karena kita baru mengganti nama sheetnya. B010. Oke, nama barangnya barang baru 2.
Oke, kita simpan. Apakah ada debug? Variable not defined. Oke, kita cek. Oke, sorry, ini bukan next i ya, karena kebiasaan i kita sudah rubah tadi menjadi urut. Oke. Nah, oke, masuk ya. Ini barang 2. Lihat barang 2 ini ya, di sheet barang 1, sheet di barang 2 ini masuk, kemudian sheet di barang 3 juga masuk. Oke. Simple kan sebenarnya cara menyimpan di banyak sheet ya, cuma seperti ini saja